jika Anda suka. Bisakah kau datang lagi? Ayah, aku baik-baik saja. Namaku Cheng Zixin. Segala sesuatu yang terjadi hari ini berawal dari hari itu. Belum lama ini, aku bertemu dengan mantan pacarku yang telah jatuh cinta pada orang lain di bus. Ketika istrinya melihatku, dia ingin menendangku keluar dari bus untuk membuatku jijik. Tiba-tiba dia berteriak-teriak dan pura-pura menangis. Lalu mantan pacarku pun ingin mengusirku dari bus. Aku mohon, kamu turun dulu saja. Dia hamil besar, tidak boleh rangsangan. Kalau sampai melahirkan di sini, bagaimana nanti? Kata-katanya yang begitu kejam itu. Kata-kata itu membuat hatiku yang sudah lelah semakin hancur berkeping-keping. Dengan kecewa, aku turun dari bus. Aku bersiap berjalan kaki sendirian menuju kantor. Mungkin karena terlalu sedih, aku sama sekali tidak memperhatikan kendaraan yang lewat. Untungnya, seorang pria mengangkatku dan menyelamatkanku, lalu membantuku memunguti dokumen-dokumen yang berserakan di tanah. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, ia bertanya dengan lembut, "Kamu tidak apa-apa?" Perhatiannya membuat hatiku yang dingin sedikit terasa hangat. Setelah kembali ke kantor, aku seperti kehilangan jiwa, seharian lesu dan tidak bersemangat, pekerjaan pun berantakan. Karena pikiranku melayang, aku melakukan kesalahan dan dimarahi habis-habisan oleh bos. Luka batin karena cinta, ditambah masalah di pekerjaan. Semua ketidakberuntungan ini diam-diam diperhatikan oleh seorang pria, Zhang Shenran. Dia adalah pemilik sebuah perusahaan sekuritas, dan kantornya kebetulan persis berhadapan dengan kantor perusahaanku. Mungkin karena ia menyadari kesedihan dan ketidakberdayaanku, demi menghiburku, ia menempelkan sticky note di jendela, membentuk sebuah wajah tersenyum besar ketika aku tanpa sengaja memandang keluar jendela dan melihat wajah tersenyum itu. Awan kelabu di hatiku seolah tersapu angin sejuk dan suasana hatiku pun perlahan membaik pada saat itu. Sepulang kerja, seperti biasa aku ke supermarket, tapi tak kusangka aku bertemu pria yang menolongku siang itu. Benar-benar kamu ya, kebetulan sekali. Terima kasih untuk hari itu. Wah, kamu beli begitu banyak minuman keras, apa kamu mau adakan pesta? Aku minum sendiri, beberapa hari saja sudah habis. Tidak perlu beli, aku punya banyak. Aku baru putus, dia meninggalkan banyak minuman, aku berikan padamu. Ada berapa banyak? Beberapa ratus botol. Sebagai tanda terima kasih, aku memberikan semua minuman keras bekas pacarku kepadanya. Saat itu juga, dia mengambil botol dan melihat foto di atasnya. Melanjutkan hadiah peringatan 2 tahun kita. Dia melihat aku masih memiliki bayangan mantan pacarku. Dia langsung mengambil botol, menenggaknya sampai habis, membuangnya ke tempat sampah. Melihat semua yang terjadi di depan mataku, aku ragu sejenak membuat sebuah keputusan. Bolehkah aku memberikan semua barang milik mantan pacarku kepadamu? Tentu, berikan saja semuanya padaku. Akhirnya, aku mengemas semua barang di rumah yang berhubungan dengan mantan pacarku. Dia menerima barang-barang itu dan mulai memilahnya dengan saksama, yang berguna disimpan, yang tidak berguna langsung dibuang ke tempat sampah. Melihat tindakannya, rasanya hatiku benar-benar sudah melupakan mantan pacarku. Ketika saya melihat dia hendak pergi, saya memanggilnya kembali. Hari ini juga ada seekor katak kecil yang jelek. Kamu mau? Oke, bawalah padaku besok malam. Kecantikan sejati Kecantikan tidaklah bisa seburuk itu sama sekali. tidak kurang sedikit pun, saudaraku. Engkau akan mengikutiku mulai sekarang. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan berkata bahwa semua barang milik pacarnya sudah dijual. Dia menyerahkan uang itu kepadaku. Saat menerima uang itu, aku tak bisa menahan rasa haru. 7 tahun hubungan, kini hanya tersisa 3.826. Ini adalah uang dari luka hati. Sepeser pun tidak boleh dibawa pulang. Malam ini habiskan saja, besok mulai lagi dari awal. Setelah itu, dia membawaku untuk membuat gaya rambut yang benar-benar baru. Dia bilang, memotong rambut sama saja dengan memutus semua benang masa lalu, agar aku benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal pada kenangan pahit itu. Setelah selesai menata rambut, aku juga membeli satu set pakaian baru. Setelah itu, kami mencari sebuah restoran dan makan sepuasnya, berniat menghabiskan semua sisa uang. Dalam obrolan, pria itu mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Dia bilang,
Sebenarnya dia bukan seorang tunawisma, melainkan seorang arsitek desain bangunan, namanya Fang Chihong. Alasan dia sampai hidup seperti ini sekarang adalah karena dia terjebak dalam kebuntuan kreatif dan kehilangan inspirasi. Dia tidak lagi mampu merancang karya yang memuaskan dirinya sendiri. Lama-kelamaan, dia bahkan kecanduan alkohol. Waktu itu semua orang bilang aku hebat, aku juga merasa begitu hebat, jadi aku buka perusahaan di sini. Tapi entah kenapa, setelah semuanya berjalan, justru tidak berhasil. Tenang saja, semuanya akan berlalu, semuanya akan berlalu. Saat berpisah, aku menggunakan 10 yuan terakhir yang kupunya untuk membelikannya satu kotak pensil. Saya sungguh-sungguh menyemangatinya dan percaya bahwa ia akan mampu menyesuaikan keadaannya, menemukan inspirasi lagi, menciptakan karya-karya yang memuaskannya. Berhenti minum. Ubah sesuatu. Mustahil. Mobilnya datang dan saya pergi. Selamat tinggal. Aku tidak menyangka kemunculanku memberinya secercah cahaya. Dia melihat bayanganku, menemukan inspirasi, dan siap bertemu denganku lain kali. Bisakah saya datang ke Taman Zuozi pukul 7 setiap minggu untuk melihat karya baru saya? Oke, Paman, mari kita minum sebotol ini. Ayo, perayaan kecil. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil krayon yang aku berikan dan mulai menciptakan karya baru. Aku tidak menyangka benar-benar membuatnya kembali bangkit dan mulai menggambar lagi. Setiap kali dia ingin minum lagi, si kata itu seolah-olah punya jiwa, sangat pandai mempertanyakan. Benar-benar tidak boleh ya? Baiklah, baiklah, tidak usah galak begitu. Aku tidak minum. Aku sudah. Begitulah, dengan penuh percaya diri aku kembali ke kantor. Tanpa ragu, aku langsung memindahkan meja kerjaku ke depan, membuang semua barang milik mantan pacarku, dan seketika itu juga aku merasa jauh lebih bersemangat dan segar. Kebetulan, aku juga melihat seorang pria di seberang yang berusaha keras membuatku tersenyum, dan aku pun membalasnya dengan cara yang sama. Di hari-hari berikutnya, aku dan pria itu saling berinteraksi dari kejauhan, dipisahkan oleh jendela. Dia akan menghiburku setiap kali aku merasa bosan atau kesal. Dia akan melakukan trik sulap untuk menghiburku, dan aku pun akan menyemangatinya saat dia terlihat lelah, memberikan kata-kata motivasi untuk memberinya kekuatan. Interaksi di antara kami pun semakin sering, dan suasana yang penuh ketertarikan itu pun tanpa sadar semakin kuat. Tak lama kemudian, Zhang Shiran juga mengajakku bertemu. Kami sepakat untuk bertemu di kafe setelah pulang kerja. Aku pergi ke pertemuan itu dengan hati yang penuh sukacita, dipenuhi harapan dan membayangkan kencan romantis bersama Zhang Shiran. Namun, yang sama sekali tidak aku duga, si Perry di seberang sana salah paham, mengira sang penyair juga mengajaknya, dan dia pun memberikan tanggapan. Dalam sekejap, 1 minggu pun berlalu. Setelah digoda, dia pun menyelesaikan karyanya sendiri. Dia membawa kakak katak dan karya yang telah diselesaikan dengan penuh perhatian, lalu bergegas ke tempat yang telah disepakati dengan penuh harapan. Karena aku di sini menunggu, sementara di sisi lain Zhang Shiran tidak mampu menahan godaan Yang Niu dan memilih untuk tetap tinggal. Aku menunggu dengan penuh harap di kafe dari senja hingga larut malam, namun tetap saja tidak melihat sosok Zhang Shiran. Di sisi lain, Ki Hong yang tidak menungguku hanya bisa pergi sendiri dengan kakak katak dan perasaan kecewa. Aku janji besok akan datang lagi. Keesokan harinya, seperti biasa aku naik bus ke kantor, tapi di tengah perjalanan, aku melihat Zhang Shenran bersama wanita bule di sampingnya. Saat itu juga, amarahku yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Aku langsung berlari ke kantor Zhang Shenran. Di depan banyak orang, aku benar-benar memberi pelajaran keras pada pria brengsek ini. Kamu bahkan lebih parah dari mantan pacarku. Dia memintamu untuk berpaling ke orang lain, tapi bahkan sebelum memulai, kamu sudah berpaling hati. Di sisi lain, keramaian masih berlanjut. Untuk kedua kalinya dia tetap menungguku di sana, tapi aku tidak muncul. Kalau sudah menunggu 2 hari dan dia tidak datang, seminggu pun bisa terjadi apa saja. Bisa jadi dia sudah menikah dengan orang lain. Kakak Hua, jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh, pasti akan kecewa. Lihat, benar kan apa yang saya katakan tadi?
Saat aku pulang, Maxi berniat menghilangkan kesedihan dengan mabuk, membiarkan dirinya tenggelam dalam alkohol. Tapi saat itu, aku teringat janjiku dengan keramaian. Jadi meskipun sudah larut dan aku lelah, aku tetap buru-buru pergi ke tempat yang dijanjikan. Namun saat aku sampai di sana, ternyata tempat itu kosong, tak ada seorang pun. Baru belakangan aku tahu dia telah menunggu di sana dengan penuh perasaan selama 2 hari, tapi kami justru melewatkan satu sama lain, seolah-olah roda takdir mempermainkan kami dengan sebuah lelucon yang kejam pada saat itu. Tak lama kemudian, krisis keuangan global pun meletus. Badai keuangan ini menyapu seluruh dunia bak tsunami yang dahsyat, dan perusahaan Zhang Shenyuan pun tak luput dari bencana itu. Setelah ia meninggalkan sebuah ekspresi wajah yang membuat orang tak tahu harus menangis atau tertawa di atas kaca, ia benar-benar menghilang dari hidupku, seolah-olah lenyap begitu saja dari dunia ini. 3 tahun pun berlalu dalam sekejap. Dalam 3 tahun ini, aku telah mengalami banyak hal, menjadi lebih dewasa dan berwawasan, dan tatapanku pun kini lebih mantap. Namun yang tak pernah aku duga, Zhang ternyata justru mengakui sisi perusahaan tempatku bekerja. Beri aku. Aku yang akan bicara. Kamu ini benar-benar suka menghamburkan uang. Aku mau di sini. Aku ingin mengundurkan diri dan lepas dari semua ini, tapi diberitahu bahwa aku baru bisa pergi 3 bulan lagi, kalau tidak aku harus menanggung denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Tak punya pilihan lain, aku pun terpaksa berkompromi. Hari-hari berikutnya, aku diperlakukan oleh Zhang Shenran seperti sapi dan kuda. Aku bukan hanya harus menjadi sopirnya, setiap hari aku harus menjemput dan mengantarnya pergi dan pulang kerja, bahkan membantunya memilih rumah dan perabotan. Setiap kali aku mengeluh, dia selalu berkata, "Apa urusanku?" Ini cuma adu pendapat antar rekan kerja, aku harus buat laporan kan? Namun seiring berjalannya waktu, aku semakin sering berinteraksi dengannya, dan prasangkaku terhadapnya pun perlahan-lahan menghilang tanpa kusadari. Hari itu, dia menyadari bahwa ada perusahaan baru yang pindah ke seberang, namun saat itu dia belum tahu bahwa itu adalah perusahaan Fang Chihong. Tapi suara ribut-ribut membongkar barang di kantor sebelah menarik perhatiannya, karena aku secara tidak sengaja kehilangan kunci rumah. Setelah mengetahui situasinya, Zhang berkata dengan yakin bahwa dia bisa membuka kunci pintu. Apakah Anda kenal tukang kunci? Ah. Apakah ini oke? Jadi kami turun ke bawah ke rumahku dan melihatnya bergerak sangat cepat. Jangan khawatir, kamu Dia memanjat dengan cepat dan tinggal di rumahku untuk waktu yang lama. Oh, jadi itu kamu apa? orang Tibet. Jangan sentuh barang-barangku. Buka pintunya. Wah, pantatmu kuno sekali. Tapi apakah kamu punya beberapa set, Bibi? Abnormal. Begitu saya memasuki ruangan, saya terpana dengan pemandangan di depan saya. Lilin berbentuk hati diletakkan dengan hati-hati di ruangan dan ditempelkan ke dinding dengan listrik untuk membentuk hati cinta yang besar. Mereka juga menggantungkan kunci mobil Maserati dan kunci berbentuk hati di gantungan kunci saya. Di bawah serangan yang begitu kuat, kami dengan cepat jatuh ke dalam godaan. Namun, tepat ketika semuanya tampak berjalan dengan lancar dan akan terjadi, akal sehat saya tiba-tiba kembali. Suara di dalam hati saya memberitahu bahwa saya tidak bisa seperti ini. Maka, dengan berat hati, saya mengusirnya keluar dari kamar. Kamu dengan wanita asing itu, apakah kalian sudah berhubungan? Aku sudah tanya. Sudah atau belum? Sudah. Setelah kita bersama? Kamu masih akan seperti itu? Benar-benar tidak akan. Jadi maksudmu begitu? Kamu mau kemana? Mendengar dia berkata seperti itu, aku langsung masuk ke kamar dan melempar semua pakaiannya keluar. Keesokan harinya, demi membuatku cemburu, Zhang Xian sengaja di depanku menggunakan trik yang sama untuk merayu gadis dari perusahaan seberang. Gadis itu pun merespons dengan antusias, dan bos gadis itu ternyata adalah pria yang 3 tahun lalu itu. Dia memperhatikan aku yang begitu bersemangat dan melambaikan tangan dengan gila-gilaan ke arahku. Tapi karena selama 3 tahun ini dia sudah sangat berubah, awalnya aku sama sekali tidak mengenalinya.
Lalu dia mengeluarkan dada katak, dan saat aku melihat katak serangga yang begitu familiar itu, aku benar-benar tidak percaya dengan mataku sendiri. Wajahku pun tanpa sadar memperlihatkan senyum tak percaya. Akhirnya kami pun sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. Aku juga bertemu lagi dengan si katak badut jelek itu. Jelek banget, benar-benar jelek. Setelah 3 tahun berpisah, kali ini akhirnya kami benar-benar bertukar kontak dan saling memperkenalkan diri. Fang Chihong, halo. Chen Zixin, sudah lama tidak bertemu. Zhang Shiran berhasil mengajak adik perempuan dari perusahaan Qihong untuk ikut, dan selama seluruh proses itu dia terus-menerus mencari tahu latar belakang Qihong. Namun, ucapan wanita itu membuatnya merasakan krisis yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keesokan harinya saat makan siang, aku langsung pergi ke perusahaan Qihong. Qihong dengan antusias memasak hidangan lezat untukku sendiri. Saat makan, aku memberanikan diri membicarakan janji dengan Qihong. 3 tahun lalu, aku jatuh cinta pada Zhang Shenran yang tinggal di seberang. Dia juga mengajakku keluar, dan aku benar-benar lupa janji yang kubuat dengan Qihong. 3 tahun lalu, pada hari kedua setelah aku berpisah denganmu. Aku bertemu dengan pria ini, saat itu kantornya ada di sini. Tepat di depan jendela ini. Dia membuat gambar wajah tersenyum dengan sticky note dan memperlihatkan sulap untukku pada hari yang sudah kita janjikan. Dia juga mengajakku keluar. Aku benar-benar lupa dengan janji di antara kita. Maafkan aku. Pada saat itu, hatiku dipenuhi rasa bersalah, merasa aku telah mengecewakannya. Untuk menghiburku, Qihong menampilkan sulap yang lebih menakjubkan lagi. Adegan ini bahkan membuat Zhang Shiren terpana. Pada akhirnya, dia pun mengungkapkan pernyataan cinta yang paling tulus dan mendalam. Qihong dengan serius memberitahuku bahwa dia akan selalu menungguku di tempat lama. Zhang Shiren sangat cemburu. Dia menggunakan alasan pekerjaan untuk memaksaku pergi ke tepi laut, lalu memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengulur waktu. Tapi anehnya, saat melihat wanita cantik di restoran, dia malah mimisan di tempat. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua tingkah lakunya, dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan restoran itu tanpa ragu. Baru saat aku bertemu lagi dengan Qihong, aku tahu bahwa dia telah menungguku. Dia menahan diri selama beberapa jam, sama sekali tidak pergi ke toilet. Maaf, aku harus ke kamar kecil. Tolong tunggu aku. Ketulusan dan kegigihannya benar-benar membuatku terharu hingga meneteskan air mata. Apakah dia sudah menunggu sangat lama? Sampai-sampai ke toilet pun tidak berani. Itu benar-benar bodoh. Qihong lalu menyerahkan padaku gambar desain 3 tahun yang lalu. Dengan perasaan, dia memberitahuku bahwa inspirasi desain karya ini dari bayanganku. Dia juga mengatakan gedung ini di Suzhou. Kami bersemangat langsung naik pesawat malam itu juga menuju lokasi proyek di Suzhou. Saat kami naik lift ke lantai paling atas, waktu sudah pukul 4 pagi. Kami memutuskan menunggu matahari terbit bersama di sana. Namun, saat menunggu matahari terbit, tanpa sadar, aku tertidur bersandar di bahu Qihong. Dalam linglung, aku merasakannya mencium keningku lembut. Saat itu, aku merasakan kehangatan dan kedamaian pikiran yang belum pernah kurasakan. Saat aku terbangun, aku memutuskan untuk tinggal di Suzhou. Aku menolak menimbulkan masalah dan kembali ke Hong Kong. Apakah Anda melihatnya? Aku tidak akan kembali bersamamu nanti. Anda Memiliki kembali pergi Batang. Aku ingin pergi dan melihat. nenek dan ibu. Qihong agak bingung dengan perubahan mendadakku. Semua ini terjadi sangat cepat bagi saya tadi malam. Aku masih makan malam dengannya, tapi beberapa jam kemudian di atap ini aku jatuh cinta padamu. Aku selalu memarahinya dan sering menyalahkannya atas mengapa dia menyukaiku dan bisa menyukai orang lain di waktu yang sama. Tetapi sekarang aku benar-benar merasa bahwa tidak ada perbedaan antara dia dan aku. Untuk saya, ini bukan masalah beberapa jam. Aku sudah menyukaimu sejak lama, bukan hanya beberapa jam saja.
tetapi pada akhirnya saya menolaknya. Keesokan harinya, Zhang Shengren mengetahui bahwa saya tidak kembali bekerja, jadi dia berlari ke perusahaan Qihong dengan marah untuk menanyai saya. Silakan masuk. Mereka berdua berselisih paham dan mulai berkelahi, lalu mereka menelepon saya pada waktu yang bersamaan. Zhang Shiran, mengapa kamu memukul orang? Dalam pertarungan sengit itu, saudara saya 3 tahun mendampingi menyemangati, meninggal dunia. Melihat Wan Shuqi menampar penyair itu, dia berhenti. Qihong langsung dilanda kesedihan yang mendalam, karena kata itu bukan hanya hewan peliharaannya, tetapi juga tempat ia menaruh harapan dan semangatnya selama bertahun-tahun. Ada apa, John? Melalui video dari rekan kerja, aku melihat Qihong terus berlutut di tanah, wajahnya penuh duka, menatap dada katak yang hancur. Pada saat itu, air mataku tak bisa lagi kubendung. Aku segera mengirim pesan kepadanya, memberitahukan alamat rumahku. Wah, katanya mati. Pada saat itu, aku benar-benar sadar bahwa aku tak bisa lagi menahan perasaanku yang begitu dalam terhadap Qihong. Aku sepenuhnya menerima pria di hadapanku ini. Keesokan harinya, meskipun dia juga datang ke rumahku, nenekku memberitahunya. Qihong dan aku bersiap untuk bertunangan dan tempat pertunangannya tepat di seberang gedung yang dirancang oleh Qihong. Pada saat itu, gedung yang dirancang oleh Qihong itu Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demi mendapatkan aku kembali, dia bersumpah akan melakukan apa saja, lalu nekat masuk ke gedung yang sedang dibangun itu dan menuliskan slogan, "Menikahlah denganku" dengan cat. Lalu dia meneleponku, dan ketika aku melihat slogan besar di gedung seberang itu, hatiku kembali goyah. langsung saja, Shin, aku. Tidak ada cara lain. Namun saat Qihong melihat adegan itu, dia tetap mempertahankan sikap kesatria dan romantisnya seperti biasa. Diiringi alunan biola yang indah, dia berlutut dengan satu kaki dan melamarku dengan penuh perasaan. Menghadapi dua pria yang begitu mencintaiku, pergolakan batinku mencapai puncaknya. Dan ketika aku menoleh, gedung yang didesain oleh Qihong menyala dengan cahaya yang lebih gemerlap lagi. Orang-orang yang menonton semakin banyak. Setelah sekian lama, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Aku menghapus nomor telepon Shenran, dan pada akhirnya aku memilih Qihong. Setelah melihat itu, sepertinya Shengren juga sudah bisa merelakan semuanya. Aku sempat mengira aku akan hidup bahagia bersama Qihong, tapi tak disangka di hari pernikahan kami, Zhang Shiran datang untuk merebutku. Dengan marah, aku berjalan ke arahnya dan menamparnya, seolah-olah menebus semua kekurangannya padaku dan luka yang ia berikan padaku. Qihong tidak ingin melihatku begitu menderita. Jika Kamu bersedia? jangan biarkan aku memilih lagi. Anda dapat memilih lagi. Aku baik-baik saja. Anda akan menyesal jika tidak suka digoda. Aku memandang ke arah suara itu dan perlahan melangkah ke arahnya. Tepat ketika semua orang mengira aku telah memilih untuk menjadi terkenal, Bangkit, aku menarik Zhang Shiran dan buru-buru melarikan diri dari lokasi pernikahan. Hanya meninggalkan Qihong sendirian menatap punggung kami yang pergi, matanya penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Qihong, yang kehilangan kebersamaan Brokodok dan aku, perlahan kembali minum alkohol ia tinggalkan, sementara aku menggandeng Zhang Shenran menuju lift. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang memang milikku.